Shalom, selamat malam. Bersama lagi kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Doa untuk Hal-Hal Biasa. Mari berdoa. Bapa di surga, bersamalah dengan kami di saat kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan malam ini diambil dari Matius pasal 6 ayat 11. Firman Tuhan berkata, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Contoh doa menyelipkan perkara dunia di antara surgawi. Kerinduan kita untuk kerajaan surga itu akan nyata dalam permohonan kita untuk kedatangan itu. Penyerahan kepada maksud-maksud Allah akan nyata baik di surga maupun di dunia ini. Allah menjawab doa-doa yang berkaitan dengan perkara-perkara yang kekal. Dari doa Yesus yang surgawi yang begitu tinggi, contoh doa Yesus menyebutkan dengan jelas perkara-perkara duniawi. Doakan pulalah keperluan-keperluan sehari-hari. Semasih boleh, jika kita mau, lakukan pulalah demikian dalam bidang rohani. Sesungguhnya Yesus menghendaki yang demikian itu. Memang kita memerlukan mana surgawi itu, tetapi kita pun memerlukan mana untuk memelihara tubuh kita tiap hari. Mintalah dari Allah, kata Yesus. Karena itu, anak-anak harus diajar berdoa untuk hal-hal yang kecil. Mintalah, janganlah mendoakan hanya hal-hal rohani, melainkan berlututlah untuk meminta keperluan-keperluan sehari-hari dari Allah. Perlu diingatkan di sini bahwa umat Kristen yang dewasa mengetahui bahwa Allah akan mengabulkan permohonannya dengan cara hidupnya yang sesuai dengan keadaannya yang sebenarnya. Pertolongan kita yang mantap bagi umat Kristen yang lebih muda ialah dengan menjelaskan kepada mereka bahwa Allah mengabulkan permohonan kita dengan memberikan pengharapan di dalam Dia, walaupun permohonan kita tertentu tidak dikabulkan. Banyak doa yang paling menggembirakan ialah membicarakan berbagai hal dengan Allah. Mereka menyatakan masalah hidup kepada Allah. Bagaimana segala sesuatunya kelihatan serba salah. Betapa perlunya banyak hal. Sekolah tempat berdoa menyatakan bahwa Allah menjawab doa. Berkata-kata itu sendiri pun dengan Allah sudah memberikan jawab sementara berbicara dengan Allah. Dalam rangkaian doa yang diajarkan Tuhan, dari kerajaan beralih kepada makanan, lalu kemudian kepada pengampunan. Ketika orang-orang yang bertobat itu membicarakan keperluan-keperluan sehari-hari, terasa pulalah keperluan rohaninya. Contoh doa memberi kesan bahwa kecuali kita menyerahkan perkara dunia ke dalam tangan Allah, maka agak sulit mengungkapkan keadaan batin dan rohani kepada Allah. Hanya mereka yang menghadapkan masalah makanan sehari-hari kepada Allah akan merasakan bahwa Ia pun mau memberikan roti hidup. Saudaraku, urutan tersebut selanjutnya meminta agar Ia menyucikan kita. Ini akan menyoroti keretakan hubungan kita dengan orang lain, dan Allah sajalah yang dapat memperdamaikan kita. Jika saudara tidak rela membiarkan Allah campur tangan dalam keperluan hidup yang biasa di dalam hidup sehari-hari, bagaimanakah saudara dapat mengharapkannya untuk memberikan pertolongan dalam perkara-perkara penting dalam bidang rohani? Apabila kita menyadari kasih-Nya yang begitu agung, kita seharusnya mau mempercayakan segala sesuatu ke dalam tangan yang telah terpaku di kayu palang karena kita. Dikutip dari buku Kebahagiaan Sejati halaman 105. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman yang sudah kami renungkan bersama. Biarlah kami boleh terus membawa permohonan doa kami kepadamu. Doa tentang hal-hal yang biasa yang kami perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih daripada itu Tuhan, biarlah hal-hal rohani boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami.
Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau baik bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.